5 rekomendasi laptop 6 jutaan. Bisa dipakai buat sekolah, pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, atau yang punya bisnis UMKM ya. Laptop-laptop ini bisa jadi rekomendasinya. Mudah-mudahan bisa ngebantu kalian sebelum kalian check out nantinya. Oke, jadi ini tuh bulan Juli 2026 ya sekarang. Jadi teman-teman, berburu laptop yang kelas entry level itu sekarang makin pusing ya. Fakta pahitnya apa? Ya laptop sekarang yang nangkring di harga 6 jutaan sebenarnya adalah laptop 4-5 jutaan di akhir 2025 kemarin. Jadi ya karena badai kenaikan harga komponen global ya, terutama chip dan SSD ya, bikin harga laptop ya, khususnya di Indonesia ya semakin melonjak. Jadi biar kalian nggak boncos dapat spek jadul gitu ya, nggak tertipu, saya kasih 5 rekomendasinya aja sekarang. Oke, let's go. Rekomendasi yang pertama datang dari Acer Light 1432P. Ini tuh bodinya enteng, cuman 1,17 kg aja. Otaknya tuh udah pakai Intel N150 yang punya 4 core 3,6 GHz dengan arsitektur yang paling efisien. Di atas kertas, memang CPU ini tuh lebih kencang 10% dari Core i3 Gen 10 dan pastinya jauh lebih kencang dari Celeron yang sebelumnya, yang jadul gitu. RAM juga udah pakai 8 GB, ini udah DDR4. SSD juga dikasih 512 GB, cukup kencang ya. Plus di belakangnya atau di bawahnya tuh ada backdoor. Jadi memudahkan kita supaya kalau mau upgrade sendiri, misalkan nambah memori RAM sendiri, nggak usah cari teknisi lain. Ya buka aja sendiri, gampang. Dan yang lebih istimewanya, ya paling mewah nih ya, Acer Light AL ini tuh punya layar 14 in yang resolusinya tuh udah tajam, WUXGA ya, 1200 pixel dengan panel IPS 16:10. Mantap nggak nih ya? Terus si layarnya juga bisa di flip sampai 170 derajat. Untuk portnya juga di sini udah paling modern, ada USB Type-C, bahkan udah full function. Bisa dipakai charge, bisa dipakai transfer data, bahkan dipakai display juga. Webcamnya juga udah beresolusi 1080p, plus ada bonus Office Home 2024 yang original. Intinya tinggal dipakai aja. Terus urusan baterai, ya dua sel Li-ion 45,6 Wh bisa bertahan 6 jam lah ya, berkat si efisiensi dari si prosesornya tadi. Harganya ini ketika saya buat video ini sekitar 6.799.000-an. Kalian bisa cek aja, nanti ada di situ ya atau di deskripsi. Rekomendasi laptop yang kedua datang dari Lenovo IdeaPad Slim 1 ya, 14AMN7. Laptop ini dijual dengan paket yang cukup menggiurkan ya. Prosesornya ini udah pakai AMD Athlon Silver 7120U ya, walaupun ya masih 2 core 2 thread 3,5 GHz, tapi untungnya AMD ini punya iGPU ya yang sedikit lebih kencang dari Intel yang tadi, yakni Radeon 610M. Storage-nya juga udah dikasih NVMe 512 GB Gen 4. Wah, ini udah beneran kenceng lah ya udah Gen 4 ini. RAM-nya 8 GB LPDDR5, tapi ya ini udah DDR5 ya, LPDDR5, tapi sayangnya si RAM-nya ini tuh masih tersolder ya, alias nggak bisa di-upgrade. Tapi tenang, kalau hanya sebatas kerjaan ya kantor, tugas sekolah ya, terus skripsi mahasiswa kayak gitu, kerjaan-kerjaan bisnis UMKM masih bisa dihandle kok sama laptop ini. Terus udah pakai Windows 11 juga, dan bonus juga Office Home Student 2021. Dan garansinya terbilang cukup panjang, 2 tahun ya. Oh ya, satu lagi, tapi sayangnya nih ya, layarnya ini masih XD dan pakai panelnya TN. Jadi ya kelihatannya kurang tajam aja sih. Kalau misalkan melihat warna nonton gitu, jadi kurang tajam aja. Urusan baterai, untungnya dia punya 3 sel Li-ion 42 Wh. Jadi tenang aja ya. Si Athlon Silver ini tuh termasuk cukup irit, bisa bertahan 5-6 jam. Harga di e-commerce sekarang 6.900.000-an. Hampir 7 juta kurang dikit. Rekomendasi nomor 3 datang dari brand lokal, Axio Hype 5 AMD X3. Laptop ini tuh dipacu dengan prosesor kelas menengah, tapi generasi yang lama. Ya nggak apa-apa sih ya, yang penting lumayan kencang nih ya. Ryzen 5 3500U, punya 4 core, 8 thread 3,7 GHz. TDP-nya 15 watt dengan adanya iGPU Radeon Vega yang legendaris. Ya si Radeon Vega ini udah lama juga ya. RAM-nya 8 GB DDR4, tapi untungnya ada 2 slot. Jadi nantinya bisa di-upgrade sampai 64 GB kalau perlu. Untuk storage 256 GB ya lumayan lah, nggak terlalu lega. Yang penting udah NVMe Gen 3, ini udah ngebut ya daripada hard disk. Untuk layar juga ini udah bagus, 14 in, panelnya IPS, resolusi 1080p, dan untuk keyboardnya udah ada backlightnya. Jadi ada nyala-nyalanya gitu kalau di tempat gelap. Keren ya. Urusan port ini cukup lengkap ya. Ada USB Type A, bahkan ada USB Type C yang full function juga. Ya bisa data, power, display, semuanya bisa menggunakan Type C ini. Sama dengan
ya tadi ya, nomor 1 nomor 2 juga bisa ya untuk si Type-C full function-nya. Urusan baterai ini mirip-mirip aja. 3 sel 45,6 watt hour. Mungkin karena ini pakai prosesor Ryzen 5 3500U yang generasi lama, jadi agak sedikit kurang efisien ya. Baterainya berkisar bertahan 4 jam. Ya sedikit boros ya dari nomor 1 sama nomor 2 tadi. Karena ya prosesornya itu lumayan cukup kencang dan sedikit boros juga. Untuk harga di e-commerce ketika saya buat video ini sekitar 6.288.000-an. Nanti kalian bisa cek aja di deskripsi atau ada tab yang ada di situlah ya di pinggir gitu. Rekomendasi keempat datang dari Asus. Ini ada VivoBook Go 14 ya, E1404TA N150. Ini menandakan pakai prosesor itu ya. Memang di sini Asus kayaknya hanya meramaikan saja di kasta 6 jutaan ya. Prosesornya mirip sama nomor 1 tadi ya, menggunakan Intel N150, 4 core 4 thread 3,6 GHz, RAM-nya 8 GB, LPDDR5X, storage-nya 256 GB, tapi ini bedanya UFS 2.1. Artinya si SSD ini tuh udah tertanam di motherboard-nya. Tapi untungnya masih ada slot NVMe tambahan, jadi nantinya bisa menambah kapasitas lagi kalau perlu. Terus untuk layarnya udah Full HD sama ya, 1080p, panelnya IPS juga, dan lebihnya ini ada anti glare-nya, jadi lebih nyaman aja di mata. Dan dipakai di luar ruangan yang banyak cahaya, tetap si layarnya enak dipandang. Keyboardnya ada LED backlight plus ada fingerprint. Ya ini untuk keamanan si penggunanya aja gitu ya. Jadi ya fitur keamanannya lebih plus lah si Asus ini. Terus untuk webcamnya 720 pixel, ada fitur privacy shutter juga, bisa ditutup manual. Bonus tetap ya ada Office Home 2024 original. Terus untuk portnya juga sama lengkap, ada Type A, Type C. Tapi ini ya bedanya, Type C di sini tuh belum full function. Jadi speednya hanya untuk transfer 5 GB per second. Kalau di laptop yang sebelumnya itu kan udah full function untuk si Type C-nya. Sisanya mah sama ya, seperti port HDMI, combo jack dan lain-lain itu ada di semua laptop yang direkomendasiin di video ini. Terus untuk baterai si Asus VivoBook ini ya 3 sel juga, ini lumayan besar, 42 watt hour ya, bisa bertahan sekitar 4 jaman lah juga ya. Ketolong iritnya sama si prosesor N150 tadi gitu. Untuk harga di e-commerce ya memang ini agak sedikit mahal Asus gitu loh ya, yakni 7,5 jutaan ya. Ya Asus biasanya lebih mahal dikit lah karena menjual keamanan ekstra, kenyamanan penggunanya, dan ya fitur-fitur kayak gitulah ya, biasa Asus mah. Rekomendasi nomor 5, nah ini datang dari brand lokal lagi, yakni Zyrex ya, DTEX Pro V2. Mirip kayak nomor 3 tadi ya, si Axio, pakai Ryzen 5 3500U, RAM-nya 8 GB juga, storage-nya 256 GB. Ya ini udah urusan performanya udah kenceng lah gitu ya. Tapi sayangnya nih ya, si layarnya ini masih menggunakan resolusinya XD 768 pixel. Rasionya 16:9 memang, tapi ya XD gitu ya. Kurang tajam aja gitu di mata. Kalau misalkan udah terbiasa pakai monitor 1080p, balik lagi ke 768 pixel, ngelihat ketajamannya dan warnanya ya gitu ya, resolusinya lebih kecil. Tapi kalau urusan port ya sama lengkap juga, Type A-nya ada, Type C-nya juga udah full function juga, bisa transfer data, power display juga bisa, jadi bisa menggunakan 2 layar ya, menggunakan si Type C ini karena udah full function juga. Urusan baterai 3 sel 45,6 watt hour, cukup besar ya untuk bisa menahan si Ryzen 5-nya, bisa bertahan 4 jaman. Ya ini udah bagus ya, karena si Ryzen 5 3500U tadi ya generasinya lama, agak boros dayanya aja. Tapi tertolong nih ya, harganya murah nih ya, 6 jutaan pas ya, lebih sedikit aja gitu ya. Mungkin kalau kalian yang budgetnya pas-pasan, si laptop nomor 3 nomor 5 ini bisa jadi solusinya, bisa dipikir-pikir lagi lah gitu ya. Oke, jadi sedikit kesimpulan aja nih ya, membeli laptop di kelas 6 jutaan ini pada tahun 2026, apalagi bulan Juli ini, memang menuntut kompromi yang harus bijak ya. Tidak ada satupun laptop yang benar-benar sempurna di segala sisi aspeknya karena budgetnya terbatas juga. Jadi pilihannya harus disesuaikan dengan kebutuhan prioritas kalian juga. Misalkan mau ambil Acer Aspire Lite yang AL14 ya, jika prioritas utama kamu adalah pengen layarnya yang paling jelas ya, yang resolusinya tinggi karena resolusinya 1200 pixel, panelnya juga IPS, terus pengen upgrade RAM yang gampang untuk di masa depan ya.
Nah itu ambil itu. Terus kalau misalkan mau ambil Lenovo IdeaPad Slim 1, misalkan kalian membutuhkan laptop yang cukup tangguh, siap dipakai ya, tidak perlu upgrade lagi storage ya. Karena kan udah 512 GB, jadi udah cukup besar. Serta layanan garansi resmi yang cukup panjang dan terjamin. Ya itu ambil tadi itu ya. Terus kalau misalkan mau ambil Axio Hype 5 atau si Jirek DTEK Pro V2, mungkin dana kalian tuh mepet banget di 6 jutaan gitu, tapi tetap pengen memaksakan diri punya laptop ya dengan performa si Ryzen 5 tadi. Ya kedua laptop itu bisa jadi solusinya ya. Layar panel full IPS gitu ya. Terus kalau misalnya kalian mau ambil Asus VivoBook Go ya, kalau kalian suka dengan kenyamanan bodinya, terus kekokohan si build quality-nya, ada fitur backlight-nya juga, ada nyala-nyalanya gitu, terus ada fitur keamanan ekstra seperti si fingerprint tadi, yaitu kalian ambil si Asus VivoBook tadi. Dengan catatan ya harus menyisihkan ya dana ekstra di kemudian hari kalau misalkan mau tambah storage lebih besar, karena kan storage-nya cuma 256 GB aja, terus ditanam juga di si motherboard-nya. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau misalkan kalian punya rekomendasi laptop 6 jutaan, boleh komentar aja di bawah. Siapa tahu nanti teman-teman di luar sana terbantu dengan rekomendasi kalian di komentar gitu ya. Jadi amal jariah juga gitu ya, ngebantu orang. Kalau misalnya kalian mau beli atau mau cek harga terupdate-nya, nanti saya akan simpan di deskripsi atau di video ini. Nanti ada tabnya di sebelah sini kalau nggak salah ya, atau di sini. Nanti kalian cek aja di sini. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adas, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.